Pada video kali ini akan dibahas mengenai pemisahan minyak atsiri pala. Pemisahan minyak atsiri dari biji pala dilakukan dengan metode destilasi. Apa itu destilasi? Destilasi atau penyulingan adalah proses pemisahan komponen yang berupa cairan atau padatan dari dua macam campuran atau lebih berdasarkan perbedaan titik uapnya atau volatilitas. Teknik destilasi yang digunakan untuk mendapatkan minyak atsiri pala adalah teknik destilasi air dan uap. Prinsip teknik ini adalah bahan diletakkan dalam ayakan atau wadah yang berada di atas dasar ketel yang berisi air mendidih. Air ini tidak menyinggung ayakan atau wadah bahan. Proses destilasi minyak atsiri pala. Berikut adalah proses destilasi minyak atsiri dari biji pala. Preparasi bahan. Pertama, pemilihan bahan yang baik dan berkualitas. Biji pala yang baik adalah biji pala yang dipanen dalam waktu 7 bulan setelah berbunga. Yang kedua, pemisahan biji dari daging buah dan fuli. Buah pala yang siap panen, fulinya berwarna merah dan biji palanya merah kehitaman. Sedangkan buah pala yang muda, fulinya dan biji palanya berwarna putih. Kita menggunakan biji pala yang siap panen. Yang ketiga, keringkan biji pala. Pengeringan dapat dilakukan dengan menjemur, diangin-anginkan, atau dengan pengasapan. Yang keempat, kecilkan ukuran biji dengan cara dihancurkan. Preparasi alat. Yang pertama, bersihkan alat sebelum digunakan. Kedua, pastikan air pendingin mengalir untuk mendinginkan kondensor. Ketiga, persiapkan bahan bakar yang cukup untuk proses pemanasan. Keempat, pastikan api yang digunakan menyala dengan baik. Api harus berwarna merah kebiruan. Kelima, pastikan keran penampung destilat tertutup dengan baik. Dan siapkan botol penampung minyak atsiri. Pertama, ditambahkan air ke dalam ketel air hingga tanda batas, lalu saringan penyekat dipasang sesuai dengan tempatnya. Kedua, masukkan bahan ke dalam ketel air. Lakukan pengecekan agar bahan tidak menutupi lubang pengeluaran uap, tidak terlalu padat, dan melebihi kapasitas penampungan. Ketiga, tutup ketel dan kunci dengan rapat, serta alirkan air pendingin. Apabila ketel air tidak tertutup dengan baik, akan sangat membahayakan karena tutup ketel bisa lepas dan terjadi semburan uap panas. Minyak atsiri akan terbuang sia-sia. Sedangkan, apabila air pendingin tidak mengalir dengan baik, maka terjadi kondensasi yang tidak sempurna, menyebabkan air banyak terbawa ke dalam minyak atau uap. Selanjutnya, hidupkan api pemanas dan proses destilasi akan terjadi. Proses destilasi terjadi ditandai dengan dihasilkannya tetesan-tetesan cairan yang masuk ke dalam tabung penampung destilat. Proses destilasi dihentikan apabila sudah tidak terdapat tetesan minyak dan ditandai dengan adanya tetesan cairan berwarna keruh keputihan. Selanjutnya, setelah proses destilasi selesai, cairan hasil destilasi yang berupa air dan juga minyak atsiri dipisahkan, sehingga dihasilkan minyak atsiri pala murni. Berikut ini adalah animasi mekanisme pemisahan menggunakan metode destilasi uap. Destilasi uap digunakan pada campuran senyawa-senyawa
yang memiliki titik didih mencapai 200 derajat Celcius atau lebih. Destilasi uap dapat menguapkan senyawa-senyawa dengan suhu mendekati 100 derajat Celcius dalam tekanan atmosfer, menggunakan uap atau air mendidih. Aplikasi destilasi uap digunakan untuk mengambil minyak atsiri pada bahan tanaman seperti pada biji pala. Mengapa harus menggunakan prinsip destilasi uap? Karena titik didih dari senyawa atau zat yang akan kita ambil memiliki titik didih di atas 100 derajat Celcius, sehingga perlu steam atau uap yang suhunya lebih tinggi dari 100 derajat Celcius. Langkah pertama, bagian bawah ketel air diisi air hingga tanda batas. Di atas ketel air terdapat saringan penyekat sebagai ruang untuk menampung bahan tumbuhan atau tanaman yang memiliki senyawa yang kita inginkan. Ketika air pada ketel air mendidih, maka uap akan naik ke atas menuju ruang tempat menampung bahan tumbuhan. Uap akan masuk melalui lubang-lubang kecil yang ada di bawah saringan penyekat dan mulai memberikan tekanan uap pada bahan tumbuhan. Setelah itu, uap akan membawa hasil senyawa yang diinginkan dengan menjenuhkannya bersama uap. Hasil senyawa yang diinginkan pada bahan tumbuhan akan terlarut dalam uap air melewati pipa yang terhubung ke kondensor. Uap yang membawa hasil senyawa yang diinginkan tadi nantinya akan didinginkan pada bagian kondensor berbentuk tabung yang berisi spiral panjang. Uap didinginkan oleh air yang mengalir di dalam kondensor tersebut. Hasil dari kondensor ini berupa dua fase, yaitu air dan senyawa aktif yang akan keluar dari kondensor secara bergantian sesuai dengan daya gravitasinya masing-masing. Hasil dari kondensor tadi berupa dua fase yang akan ditampung pada tabung penampung. Nantinya perbedaan fase ini akan terlihat dengan munculnya senyawa aktif yang diinginkan berada di bagian atas, sedangkan air akan berada di bagian bawah. Setelah dua bagian ini terlihat memisah, maka air hidrosol akan dibuang melalui bagian bawah tabung seperti yang terlihat pada video. Sedangkan senyawa atau zat aktif yang diinginkan diambil dari atas tabung penampung. Standarisasi hasil pemisahan. Minyak pala adalah minyak yang diperoleh dengan cara penyulingan biji tanaman pala atau Myristica fragrans Holt. Persyaratan mutu minyak pala menurut SNI Standar Nasional Indonesia nomor 062388 tahun 2006. Uji yang pertama yaitu uji keadaan. Meliputi penentuan warna dan bau. Persyaratan warna tidak berwarna hingga kuning pucat. Prinsip penentuan warna didasarkan pada pengamatan visual dengan menggunakan indera penglihatan langsung terhadap contoh minyak pala. Penentuan bau, persyaratannya khas minyak pala. Metode ini didasarkan pada pengamatan visual dengan menggunakan indera penciuman langsung terhadap contoh minyak pala. Uji yang kedua yaitu uji bobot jenis pada suhu 20 derajat Celcius per 20 derajat Celcius dengan persyaratan 0,880 hingga 0,910. Prinsip penentuan bobot jenis yaitu perbandingan antara berat minyak dengan berat air pada volume dan suhu yang sama. Uji yang ketiga yaitu uji indeks bias. Persyaratan berada pada rentang 1,470 hingga 1,497. Prinsip penentuan indeks bias didasarkan pada pengukuran langsung sudut bias minyak
yang dipertahankan pada kondisi suhu yang tetap. Uji yang keempat yaitu kelarutan dalam etanol 90% pada suhu 20 derajat Celcius. Kelarutan dalam etanol 90% sama dengan 1 volume minyak menjadi jernih dengan maksimum 3 volume etanol. Yang kelima, uji putaran optik. Metode ini didasarkan pada pengukuran sudut bidang di mana sinar terpolarisasi diputar oleh lapisan minyak yang tebalnya 10 cm pada suhu tertentu. Putaran optik harus dinyatakan dalam derajat lingkar sampai mendekati 0,01 derajat. Putaran optik dextro harus diberi tanda positif dan putaran optik levo harus diberi tanda negatif. Persyaratan putaran optik pada minyak pala yaitu pada putaran dextro 8 derajat hingga 25 derajat. Yang keenam, uji sisa penguapan. Prinsip penentuan sisa penguapan yaitu senyawa yang tidak menguap diperoleh dengan cara menguapkan minyak pala di atas penangas air. Dan uji yang terakhir yaitu uji penentuan miristisin. Komponen-komponen minyak pala dipisahkan menggunakan kromatografi gas cair dan masing-masing komponen diukur kadarnya berdasarkan luas puncak. Berikut ini adalah persyaratan mutu minyak pala menurut SNI.